kita akan lihat dulu cara menyelesaikan studi kasusnya seperti itu. Studi kasusnya cukup sederhana, mulai dari tadi yang saya sampaikan, ada mencari luas segi 4 gitu ya, atau luas segi 3, atau mungkin luas dan keliling lingkaran, ada penjualan tadi. Cara penerapannya seperti apa gitu ya. Kita akan lihat dulu di sini. Jadi cara pemetaannya adalah nanti kita akan lihat di situ ya. Oke, sebelum lebih lanjut saya sampaikan dulu setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini diharapkan yang pertama mahasiswa mampu untuk mempraktekkan perintah dasar untuk menampilkan ke layar dengan perintah read atau readline seperti itu ya. Atau perintah readline seperti itu nantinya. Mampu menerapkan variabel dan tipe data dalam pembuatan program dengan benar. Artinya jangan sampai nanti kita membuat tipe datanya tidak sesuai. Ya betul, tapi kurang efektif gitu. Masalahnya di sini bukan masalah benar dan salah, tapi efektif dan tidak efektif. Seperti usia tadi, kita bisa saja menggunakan byte, bisa menggunakan apa? Integer, bisa juga menggunakan long integer kan seperti itu. Mampu untuk menerapkan proses algoritma dalam pemrograman khususnya dalam Pascal. Kita belajar di sini penerapan yaitu algoritmanya nanti dalam bahasa Pascal. Apakah harus Pascal, Pak? Ya kebetulan saya gunakan Pascal itu yang ringan seperti itu. Kenapa ringan? Karena bisa di-install di HP, juga di dalam laptop komputer tidak terlalu ribet gitu loh. Seperti itu. Kalau mau pakai bahasa C juga bisa seperti itu. Bahasa Java juga bisa seperti itu. Supaya tidak terjadi overlapping, karena nanti pada semester yang kedua saya juga akan mengajar untuk mata kuliah pemrograman, tapi namanya adalah pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java. Nanti kalau saya menggunakan Java lagi terjadi overlap dengan yang berikutnya seperti itu. Ini di sini saya gunakan yang tidak terjadi overlapping, saya gunakan Pascal. Ada juga yang lain seperti Python, Anaconda, Python seperti itu. Itu berat itu, gitu loh. Artinya apa? Kalau kita tidak punya cukup untuk laptopnya atau itu kan jadi berat seperti itu. Nah itu kan kita gunakan yang sederhana, mampu tunjukkan ini. Karena itu saya jalankan dengan live streaming. Kalau tidak live streaming mungkin tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi masalah itu live streaming di YouTube-nya ini secara online seperti itu. Jadi butuh merekam itu butuh ini OBS-nya itu untuk menangkap itu untuk merekam ke YouTube itu berat gitu. Mampu untuk mengimplementasikan algoritma dalam pembuatan program aplikasi sederhana dalam Pascal. Jadi ibarat kata seperti ini, ya ibarat kata seperti ini. Mungkin kalau Anda mau belajar setir mobil begitu ya, setir mobil, pernah ya latihan setir mobil gitu ya. Mungkin ada yang belum, ada yang pernah belajar setir mobil. Di tempat pembelajaran setir mobil, ya. Apa kalau kita belajar setir mobil itu terus mobilnya harus Alphard, Mas gitu loh. Ya. Nah, belajar setir mobilnya gua Alphard ya masalah no. Nanti nabrak biayanya mahal kan gitu. Yang penting kan mobil itu kan sama. Itu kan hanya soal masalah merek saja yang harganya mahal, harganya murah juga sama, kan gitu ya. Nah, itu aja, seperti itu. Nanti cara operasionalnya sama, ya manual dengan matic itu ya sama, kan gitu. Oh manual tuh seperti ini, kalau matic seperti ini. Kalau Anda sudah pernah bisa belajar untuk menjadi seorang driver, mau pakai mobil apa saja tidak ada masalah, tinggal penyesuaian saja seperti itu. Ya. Oh saya bisa nyetir pakai mobil manual. Sekarang kemarin saya belajarnya di rumah pakai mobil ini. Sekarang ganti mobil ini ya tetap bisa gitu. Ya cuma nanti jadi kebiasaan dengan sendirinya juga bisa. Karena dasarnya sudah bisa. Lah kalau ada disuruh nyetir pakai apa? Nah karena kamu nggak bisa nyetir ya mau pakai mobil apapun sembarang bagi mobil apapun juga tidak akan pernah bisa gitu ya. Itu ya. Misalnya nganggo bom kar gitu. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan penggunaan toolnya atau alatnya seperti itu. Di sini penerapan yaitu mencari luas bidang datar, ya, mencari luas bidang datar. Nek kita berbicara masalah bidang datar itu, nek coro Jawa itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Abstrak ngerti loh. Abstrak itu tidak jelas, paham ya? Jadi di sini makanya kita mencari luas bidang datar. Lah bidang datar itu banyak sekali, abstrak seperti itu, abstrak. Nah bidang datarnya apa begitu? Nanti akan ketemu seperti itu. Kalau Anda disuruh silakan Anda cari luas bidang datar, apakah ketemu? Karena itu masih abstrak, ya itu ya. Kalau kita berbicara tentang hewan itu juga abstrak. Supaya tidak abstrak apa? Diturunkan, gitu loh. Diturunkan artinya diturunkan itu disederhanakan. Saya mau bicara tentang bidang datar. Bidang datarnya apa? Segi 4. Kan jelas kan? Oh segi 4 itu seperti ini. Sama dengan binatang, hewan tadi. Saya mau bicara tentang hewan atau binatang. Hewannya tentang apa toh? Hewan yang berkaki 2. Ada yang berkaki 4. Kan gitu kan? Kaki 2 ada yang terbang, ada yang tidak bisa terbang. Nah, yang mana yang dipilih kan gitu?
Itu kan supaya menjadi tidak abstrak, itu disederhanakan seperti itu. Yaitu kita akan mencoba menghitung luas persegi panjang dan segi 4 sama sisi. Menghitung luas segitiga, menghitung luas dan keliling lingkaran, membuat aplikasi penjualan sederhana seperti tadi ya. Nanti kita akan coba untuk membuat ini semuanya seperti itu. Nah, algoritma luas segi 4. Algoritma luas segi 4 itu kan kita tahu ya. Algoritma ini kita harus sudah tahu algoritmanya apa untuk menghitung luas segi 4. Rumusnya apa? Algoritma itu kita sebut dengan rumus. Rumusnya tadi apa, Mbak? Nah, panjang kali lebar. Kita harus tahu apa? Panjangnya dulu kan? Dan juga kita harus tahu lebarnya, baru kan ketemu. Kalau kita tidak pernah tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya kan pernah kita tahu seperti itu. Makanya di sini adalah algoritma ini menerima masukan berupa panjang dan lebar segi 4 tersebut. Setelah itu kita akan menghitung luasnya seperti itu. Kalau sudah ketemu, kita cetak luasnya ke piranti layar ya, atau ke mana ke layar kalau dalam semacam ini. Kita sudah tahu algoritmanya seperti ini. Terus nanti kita akan deklarasikan. Oh, kita menerima masukan panjang. Panjang itu kita deklarasikan apa? Saya tulis panjang. Tipenya integer, tipe datanya bilangan bulat seperti itu. Selain menerima panjang, ya, juga menerima masukan berupa lebar. Lebar tipenya saya gunakan tipe data bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Luas, oh ini juga saya gunakan tipe bilangan bulat. Jadi ketiganya adalah bilangan bulat. Anda boleh nulis satu persatu seperti ini, panjang tipenya integer, lebar tipenya integer, luas tipenya integer, boleh menjadi 3 baris, boleh jadi 1 baris. Jadi panjang, lebar, luas, integer gitu boleh. Paham ya? Itu. Yang penting kalau tipenya sama boleh, kalau tipenya beda harus dijadikan 2, juga boleh pakai koma. Deskripsinya nanti kita yang pertama apa? Baca paragraf panjang. Setelah kita tahu, baca dulu berapa panjangnya. Oh, panjangnya tadi dimasukkan 20. Terus baca paragraf lebarnya. Lebarnya berapa? 10. Itu sudah 4. Dan di sini bukan kita mengkalikannya 20 dikalikan 10 enggak. Tadi kan saya sudah berbicara di Excel, ya. Kalau Excel itu kalau kita mengkalikan bukan angkanya yang dikalikan tetapi apa? Alamat selnya kan gitu, ya. Maka di sini yang dikalikan adalah panjang. Tadi panjang sudah menerima masukan berupa angka 20. Lebar sudah menerima masukan berupa angka yaitu 10, maka tampilkanlah hitung luasnya di situ yaitu panjang kalikan dengan lebar sehingga akan ketemu yaitu luas segi 4-nya yaitu 200 seperti itu. Mbak, kamu kalau di situ nyaman enggak? Nyaman enggak? Nah, dengan ke belakang berapa posisinya kok di sebelah sini, kok di sebelah sini? Ya geser satu itu ben untuk besok Mbak geser sedikit enggak apa-apa. Nek dan kan enggak enak, Mak. Enggak nyaman gitu loh. Ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita terapkan ini. Pertama kita tulis judul programnya dulu. Judul programnya apa? Kan tadi di dalam pembuatan program Pascal tadi terdiri di 3 bagian. Yang pertama judul, ya atau pertama judul, kedua deklarasi kan gitu. Terus ketiga adalah bagian tubuh programnya seperti itu. Judul kita tulis program hitung luas segi 4. Ini nulisnya nggak boleh pakai spasi, harus digandeng. Kalau nggak digandeng nanti akan error. Paham ya? Nah, bagian deklarasinya tadi saya tuliskan. Kok di sini ditulis PJG Pak boleh, mau ditulis panjang boleh. Oh yang deklarasikan kita. Paham ya? Deklarasikan kita seperti itu. Panjang tipenya integer, lebar tipenya integer, luas tipenya integer. Mau ditulis 3 baris seperti ini boleh, tidak salah. Mau ditulis 1 baris seperti ini boleh, panjang, lebar, luas, titik 2 integer juga boleh. Paham? Ya. Terus sudah dideklarasikan semuanya, terus kita mulai dari programnya dimulai dari sini begin. Ya, begin ya. Baca panjangnya. Kita tuliskan dulu kode programnya write, masukkan panjangnya. Readline kita tulis di sini PJG karena di sini deklarasinya PJG. Ya. Kenalan nama pertamanya adalah Siti, jangan diganti dengan Fatona. Nanti enggak pas, ya jalan. Ini gitu ya. Right, masukkan panjangnya, salah ini ya tulis ya. Masukkan lebarnya seperti itu. Readline lebar sudah ditampung ke dalam paragraf yang bernama lebar. Di sini lebar sudah kita deklarasikan tipenya adalah integer. Hitung luasnya, luas titik 2 sama dengan panjang dikalikan dengan lebar seperti itu. Kesalahan yang terjadi adalah hitung luas seperti ini. Luas titik 2 panjang dikalikan lebar. Ini yang dimaksud dengan identifier atau pengenalannya berbeda. Paham ya? Lu kemarin kenalkan namanya Siti ya Pak, kok sekarang namanya Fatona? Gitu. Ya nggak pas gitu loh, maksudnya gitu ya.
Tadi awalnya namanya siapa Siti, ya sudah diterus dengan namanya Siti. Malu kok Pak diberi nama Siti. Nah itu tadi, gantinya seperti itu. Kalau sudah, tampilkan hasilnya Bright, luas segi 4. Di sini kita tidak menghitung lagi, komputer kok ngitung lagi ya, namanya bukan belajar program nih, yang kalkulator gitu ya. Nah itu nggak pas. Hitung luas segi 4, kita tampilkan luasnya, diambil dari sini tadi. Luas kan sudah ada nih, hasilnya tadi ditampilkan di sini. Kalau sudah kita baca sementara, kita gunakan read line supaya kita baca. Kalau tidak dari sana, nanti komputer langsung biak jalan selesai karena dia programnya sangat cepat sekali. Maka supaya kita diberi kesempatan untuk membaca, maka kita tuliskan dengan menggunakan ini read line. Nah, saya praktekkan saja ini ya. Nah, ini saya praktekkan, saya stop dulu ini, saya stop share dulu ya. Ini, stop share-nya. Sekarang saya tak share yang ini. Saya tunggu sebentar ya, HP saya lagi adzan. Baik ya, kita lanjut. Jadi yang pertama, tampilan daripada Turbo Pascalnya adalah seperti ini. Yang pertama tulisan tadi ya, tampilan awalnya. Di sini ada tulisan no name, berarti belum diberi nama. No name titik pas, extensionnya pasti pas seperti itu ya. No name 00 pas. Nah, untuk penulisan di sini Anda boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil. Saya tak gunakan huruf besar, tujuannya apa? Supaya di layar monitor kelihatan. Kalau huruf kecil itu nggak kelihatan. YouTube-nya itu ya. Untuk semua yang Anda di YouTube itu mestinya pembelajarannya tidak lewat YouTube tetapi lewatnya Zoom. Anda masuk ke Zoom ya. Anda yang belajar di YouTube silakan Anda masuk ke Zoom supaya jelas seperti itu. Program. Kita tulis judul pertama harus dituliskan kata seperti ini. Kalau salah tulisannya seperti ini, kuning. Kalau betul tulisannya putih. Namanya orang Indonesia salah itu sudah diberitakan seperti ini. Kalau di HP tulisannya ada merah, kuning, hijau, biru, Mas. Iya kan? Lebih jelas di situ. Program tadi ya. Cari luas. Ini kalau pakai seperti ini ya, cari luas ya, cari luas segi 4. Nah, kalau ada seperti ini nanti apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Nanti akan error seperti ini ya. Ini nggak apa-apa, nanti kita teruskan. Terus saya belum menuliskan ada variabel di sini, variabel tadi ya. Variabel tadi mau dituliskan di sini yaitu panjang. Ya, panjang. Ini terserah Anda, yang penting sama nulisnya. Mau ditulis PJ juga boleh, PJ juga boleh, PJG juga boleh. Panjang. Saya tuliskan integer. Nah, ini masalah ini. Aduh, masalah ini Mas. Keyboard saya nggak bisa nulis titik 2, ini error. Kenapa ini?
Oke ya, kita lanjut di sini. Kita teruskan titik 2 seperti ini ya. Tipenya apa? Integer seperti ini. Terus berakhir dengan tanda titik koma seperti ini. Lebar ya. Ini supaya rapi saja, tipenya integer. Salah ya. Salah nggak baca? Nanti nulisnya kalau salah di sini no problem lah. Nanti akan diberitahukan ya, akan diinformasikan. Begin. Nah ini kita tulisnya seperti ini, begin. Ini kenapa saya ditulis program itu tulisannya maju? Karena begin itu nanti di dalam pemrograman itu tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Makanya di sini kita maju dulu tujuannya supaya rapi. Write, ya, write. Di sini saya menggunakan perintah write. Kurung buka, tanda petik 1 di sini, tanda petik 1 ya, petik 1 di sini ya. Masukkan berapa panjangnya, panjang. Saya isi titik-titik supaya ini rapi gitu loh ya, karena kita nggak tahu ini. Kalau sudah kurung tutup pakai ini ya, 0 titik koma seperti ini, kita baca dengan panjangnya dulu, readline ya, readline. Kurung buka seperti ini ya, tuliskan PJG, apa-apa nih ya. Terus bright, masukkan lebarnya. Kalau sudah luas, panjang kali lebar. Baik. Di sini kita sudah tidak menghitung lagi, jadi luas segi 4 adalah titik-titik di sini ya, sama dengan tanda petik koma, di sini luas, tutup, koma, readline, terus n. Ini ya, nah sudah. Sebaiknya sebelum kita menjalankan program ini ya, untuk sementara kita bisa simpan dulu dengan menggunakan file ya, save ya, save, saya simpan dulu ya. Kasih nama apa? 1, 2, 3, 4, inilah saya memberi nama seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nama filenya mau digaris nama segi 4 juga boleh, segi 3 boleh. Nah ini sudah bernama, berubah menjadi 1, 2, 3, 4 gitu ya, titik pas. Selanjutnya kita uji apakah yang kita tulis itu sudah betul atau belum, atau komputer sudah paham atau belum. Maka kita jalankan dengan perintah run. Anda berusaha menekan run di sini, Ctrl F9 boleh, pakai keyboard Ctrl dengan F9 atau lewat menu run itu, terus ini kita jalankan. Run. Jawab yes ya di sini ya. Nah ini, itu tadi already exist, itu filenya sudah ada, maksud saya sudah dapat nulis. Terus di sini muncul perintah seperti ini, error ya. Ada errornya kan di situ kan. Biasanya kalau kita makan kan pakai error itu ya. Nah itu. Nah inilah cara penulisan perbandingan. Di sini apa? Ada titik koma kurang itu. Kok dianggap titik koma? Karena ini dianggap sudah selesai judulnya itu. Supaya padahal di sini masih ada lanjutannya. Maka di dalam penulis judul itu tidak boleh ada spasi kosong. Paham ya? Maka di sini kita kasihkan ini underscore. Nah, seperti ini. Paham? Oh, ini sudah saya betulkan. Kita jalankan kembali dengan perintah run ini tadi. Nah, masih ada yang salah? Oh, ada di sini begini. Ada titik koma. Titik koma itu pasti di terakhir. Nah kok ini kursornya di depan Pak? Ya cari di atasnya yang terakhir. Nah ini belum ada titik komanya. Nah sini. Paham ya? Terus kembali run lagi. Oh, ada lagi yang salah mana? PJG, identifier pengenalnya berbeda. Loh tadi kenalan deklarasinya tipenya adalah ini panjang. Tadi kenalan namanya Siti. Oh di bawahnya diganti Platona begitu. Anda tinggal rubah saja. Yang dirubah yang atas atau yang bawah terserah Anda. Yang penting sama gitu loh. Paham ya? Oh ini tak rubah saja menjadi panjang. Sudah seperti ini. Samakan dengan yang di atas panjang.
Terus ini sekalian tak betulkan ya. Ini ya. Ini berarti kok mencoba ya. Ya, kita run kembali. Nanti kalau udah salah di stop muncul. Nah ini string. String itu apa? Bedanya string dengan karakter, dengan alfabet, dengan huruf atau dengan angka kok. Ya, string itu adalah huruf seperti itu ya. Bedanya ada string. Artinya apa? Sungune rungono Mas. Tahu sungguh enggak? Tanduknya kurang. Yang mana tanduknya kurang? Ini loh tanduknya ra ono gitu loh. Nah, ini. Kan belum dikasih tanduk kan? Nah, itu kan kasih tanduk. Nah, seperti ini. Ya. Tandanya ada lagi enggak? Ya kita coba lagi run seperti ini. Ini. Oh, ini salah Mas. Untuk tulis rumus tidak boleh pakai titik 2, pakainya sama dengan. Itu sudah ada itu loh keterangan ini. Titik 2 sama dengan. Jadi yang salah itu di mana? Yang ada tanda kursornya itu loh. Paham ya? Nah, sekarang kita jalankan kembali run. Oh, sudah betul. Nah, kalau sudah betul tampilannya seperti ini kan gitu kan? Nah, masukkan berapa panjangnya? Karena tipenya integer jangan ditulis banyak-banyak tadi sudah ada batasnya kan? Ya kita dicoba saja 20 tadi kan gitu kan? Oke. Berapa lebarnya? 10. Luasnya sudah muncul dengan sendirinya. Jadi luas segi 4 adalah 200 gitu loh. Paham ya? Nah ini. Akan error. Itu yang menyebabkan orang jadi pusing. Wah, coding saya nggak benar-benar ini. Wah, masih salah terus itu. Itu yang membuatkan orang jadikan apa itu tantangannya di situ itu. Ya, jadi programmer itu tantangannya di situ ketika kita membuat program seperti itu, kok masih error nih, apa sih karepe ini gitu. Nah, itu yang kita berpikir itu. Jadi kesabaran seorang programmer diuji di situ. Tidak tiba-tiba langsung belajar Anda langsung pinter gitu itu. Ya ampuh itu. Terus ra ono zamane ponari, nambani wong apa bae sembarang iso, dokter gak iso kok. Gitu ya. Kembali ke sana kita akan seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini ya. Kalau ini tadi dijadikan satu seperti ini Pak, boleh tidak boleh? Ya, tadi kan saya tuliskan panjang, ini saya koma, di sini saya tuliskan koma lebar, terus koma yaitu luas. Ini boleh seperti ini, yang ini dihapus boleh. Ya, hapus. Ya, lagi. Anda jadikan satu seperti ini juga boleh. Ini apa? Hak-hak kita mau pakai gak itu seperti kita. Terus kita gunakan Ctrl F9 boleh. Nah, ini. Kok masih ada tulisan yang itu Pak, yang lama Pak? Iya. Makanya karena belum dibersihkan tadi. Ya, belum dibersihkan tadi makanya ada sisa tulisan seperti itu kan. Nah, itu. Saya tulis dengan 15 di sini. Berapa? 5. Ketemu ini 75. Kalau saya tekan enter saya jalankan lagi tulisan yang tadi itu masih ada seperti itu loh. Diisi dengan angka berapa? 20. Diisi dengan angka berapa? 30. Nah, seperti ini. Paham ya? Pak, kok ganggu tulisannya jelek? Ya sini tambahkan tadi Jin sama yang pemilih itu tadi Jin ya. Saya mau gunakan ini uses unit system uses CRT. Tekan enter. Di sini di bawah butir ini di bawah suaranya jangan ini. Enter, maka di sini kita tuliskan CLR, singkatan daripada clear, SCR, screen, titik koma, kita jalankan sekarang Ctrl F9. Nah, tulisannya hilang kan? Paham ya? Oh, maksudnya gitu toh, tadi clear screen tadi itu bersihkan tulisan-tulisan yang di atasnya tadi loh. Sudah jelas? Oke, saya tinggal isi 25, isi berapa? 15. Ya. Oke, monggo kalau ada yang tanyakan silahkan. Yang hadir lewat Zoom kalau ada yang tanyakan silahkan. Atau yang hadir secara langsung yang ada di Ungaran, monggo silahkan. Ada? Jelas belum nih? Ini contoh pertama ini. Sudah jadi. Bundanya Pak. Oke,
Sekarang kalau kita rubah, sekarang saya akan mencari luas segitiga. Kalau luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Nah ini kalau rumusnya sama, itu Anda tidak perlu menulis ulang. Kelamaan, kalau sudah punya yang mirip-mirip seperti itu, tinggal dipilih aja di sini. Ini kita simpan dulu tadi ya. Kalau mau menyimpan save, supaya tadi kan sudah tahu. Nah ini kita pilih save as. Nah, kasih nama saja 1, 2, 3, 4, 5. Saya memberi nama cepat saja gitu ya, 1, 2, 3, 4. Tapi jangan diberi nama nanti ikut-ikutan 1, 2, 3, 4, 5, terus segitiga, segi 4. Maksimal 8 huruf ya, karena ini programnya lama. Seperti itu. Jadi dulu itu hanya mengenal 8 huruf. Kalau sekarang bisa panjang seperti itu. Ya. Program cari luas ini segitiga tadi misalnya segi apa? Segi ya, segitiga. Nah, saya tulis di sini. Tinggal ganti ini aja. Kan seperti ini kan kalau sudah program sudah jadi itu kan tinggal ini saja. Ini kita nggak perlu ngetik. Ya, nggak perlu ngetik. Berarti apa? Parabelnya kan beda. Kalau di sini berarti menerima masukan berupa apa? Alas kan? Alas. Nah, alas. Saya hapus di sini. Alas tipenya apa? Oh, alas tipenya integer. Setengah alas kali tinggi tipenya integer. Tinggi tipenya integer. Nah kalau luas itu ada pembagian, maka tipenya harus berubah menjadi real. Maka di sini boleh kalau beda harus ditulis seperti ini luas, yaitu ya luas tipenya real. Saya samakan ben rapi, podo-podo rapopo ini ya. Ben tujuannya rapi sosok rapi gitu ya. Ya. Begin clear screen, baik, masukkan berapa apa? Berapa alasnya? Kita ganti aja ini. Berapa alasnya? As. Yes. Parabelnya mau ditulis apa? Alas tak tuliskan seperti ini ya. Nasi nulisnya saklek gini ya boleh ditulis A gitu juga boleh. Ini ya. Tapi nek tulis A gini ya enggak apa-apa nek gitu ya. Nek nanti parabelnya banyak gitu bingung sendiri kita gitu. Oh, alas kita tulis saja alas. Itu. Terus berikutnya lagi masukkan lebarnya. Berarti di sini masukkan apa, Mas? Menerima masukan berupa apa? Masukkan berapa alas tingginya. Tinggi di sini kita kasih parabelnya dikasih apa? Di situ TGG. Saya singkat saja gitu ya. Boleh. Ini kita yang memberi nama sendiri kok. Maka perkaliannya di sini apa? Luas adalah apa? Ini kan salah ini, bukan panjang ya. Tapi rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah alas, di situ alas dikalikan dengan tinggi. Ini. Nah, terus dikalikan dengan ini. Nggak boleh ditulis setengah ya. 1/2 nggak boleh, error nanti. Ya di sini kenalnya desimal, makanya 0,5. Setengah itu sama dengan 0,5. 10 dibagi 5 gitu ya. Jadi luas segi apa? Jadi luas segi di sini segitiga adalah oke ya. Sudah kita uji. Nah, kalau sudah dikontrol 9. Kok ada yang nggak dikenali? Nulisnya apa? Tinggi. Oh, berarti saya ganti di sini nulisnya juga tinggi di sini ya, tuliskan aja di sini tinggi. Tuliskan aja. Kontrol F9 lagi. Nah, ada yang salah tipenya mismatch. Apa yang salah di situ? Ya. Alas kali tinggi dikalikan setengah. Nah, apa salah? Ada yang tahu salahnya? Kok kenapa tipenya mismatch? Tipe mismatch itu enggak podo situ kan nih, enggak sinkron. Tahu enggak sinkronnya di mana? Apa? Ada yang tahu? Oh, nek nulis kabeh bener kabeh kok gak mudeng gitu ya. Ada yang tahu enggak? Ya ada yang tahu. Kenapa, Mbak? Ngomong ini. Ada yang tanya di sini. Tipe mismatch. Luas harusnya real, Pak. Betul. Nah, ini kan harusnya di sini luas karena di sini kan menghasilkan setengah. Maka tidak boleh ditulis tipenya adalah integer. Paham? Ini diganti, maka munculnya tipe mismatch itu. Kalau tipenya mismatch itu berarti gak nyambung. Ini kamar untuk cowok, masa jadi untuk cewek gitu. Itu paham ya?
Di sini kita ganti yaitu Real Madrid atau Real Mallorca. Itu ya. Kalau sudah kontrak 9. Nah, masukkan berapa alasnya? 25. Masukkan berapa tingginya? 30. Terus di enter. Loh, munculnya kok 375.00. Apa itu maksudnya? Gitu. Apa error? Enggak error. Betul. Ya. Karena di sini itu kalau tipenya real itu harus pesan tempat. Berapa digit yang harus dimasukkan? Kalau tidak dipesan tempat seperti itu akhirnya jadi muncul bilangan eksponen, bilangan berpangkat. Itu kan hasilnya 3750. 357. 37. Kita tekan enter. Lah gimana? Kita beri tanda di sini, di bawah di sini, pada ruas ini kita kasih titik 2. Nah, kira-kira butuh berapa angka di situ? Satuan, 1, puluhan, terus ratusan, ribuan. Oh, ini untuk kecil-kecil ribuan cukup, tak terus saja 4. Desimalnya berapa? Mau 0 boleh, tidak dikasih desimal. Tapi kalau mau dikasih 2 juga boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tergantung daripada kita tingkat untuk digit seperti ini. Umumnya desimal tingkat apa? Desimalnya itu 2 seperti itu. Apa ada yang 3 Pak? Ada yang 4 Pak? Ada. Di mana Mbak? Dalam kehidupan kita sehari yang desimal itu sampai 3 dipakai. Ini Mas. Ini. Pernah lihat? Belum pernah lihat. Desimal sampai 3 Pak pasti dipakai. Desimalnya ke 4 Pak. Selisihnya hanya sekian aja memang betul. Itu hanya terjadi dalam dunia balap. Rossi selisihnya hanya berapa detik, nggak ada sampai 1 detik, sekian sampai 1 detik gitu loh, paham ya? Nah itu dipakai di situ. Kemarin peraih medali perak Indonesia, wah kalah hanya beberapa detik saja, nggak sampai 1 detik kalahnya itu kan paham ya? Pas kemarin itu loh tempat apa itu ya, panjat tebing itu loh, nah itu ya, paham ya maksudnya ya? Maka sesuai dengan kebutuhan saja, kontrol 9. Nah kalau sudah kita terus tadi berapa? Kita isi aja dengan 40. Berapa? Ini 25. Bentar. Sudah ketemu 500. Nggak error kan sekarang? Karena kita sudah pesan tempat, 4 itu sudah cukup. Karena di sini hanya menghasilkan 3 angka, 0, 0, 5. Berarti hanya 3 digit. Kalau saya pesan 4 digit. Tapi nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau lebih kecil nggak boleh. Kalau lebih lebar bisa. Jadi kalau menerima itu masukan itu kan di sini harus lebih lebar daripada masukannya. Kalau nanti masukannya 4 digit yang diterima 3 digit enggak masuk ya. Paham ya? Yang penting jangan ditulis nanti digitnya di situ kan 500 itu. 500 kan berarti sampai saat itu 1 2 3. Kalau diisi 2,2 error nanti. Ya. Luru sesak nih, Mbak. Cara joli ngono, Mbak. Baca tidak usah banyak-banyak. Gratis ya. Harus pesan tempat. Kalau bisa pesan tempatnya di situ ada keterangan di situ. Loh, apa betul? Tapi lebih baik dituliskan seperti itu. Neneng Jopo ya kukut terpilih. Oke, sampai sini ada pertanyaan kan? Ya, ada tanya kan? Silahkan. Sudah 2 ya? Sudah 2. Ini saya stop dulu ya, stop dulu. Nah, saya akan lanjutkan dengan yang di sini. Bisa atau tanda petiknya? Tanda petik tinggal tuliskan tanda petik saja kok, nggak perlu pakai shift kok. Kalau nggak bisa ya sama dengan keyboard saya error. Bisa Mas ya. Ya kalau nggak bisa masuk tanda petik bisa. Ya pasti bisa tuh ya. Nggak bisa ngetik tanda petik bisa ya. Ada tanda petiknya di keyboard, ada tanda petiknya, kecuali di keyboard tidak ada tanda petiknya, nah itu nggak bisa. Kalau saya tadi laptop saya yang error, tanda titik 2-nya nggak bisa, maka saya ganti keyboard yang kita gunakan eksternal. Kita tambah sedikit, kita lihat di sini. Iya, sorry ya saya tak minum di soal teriak-teriak terus, jadi keyboardnya kayak gini.
Oke, segi 4-nya sudah kita tuliskan berikutnya. Nah, ini tadi algoritma luas segitiga tadi sudah saya praktekkan toh. Luas segitiganya, algoritma menerima masukan berupa alas dan tinggi segitiga. Terus kalau sudah menghitung luasnya, cetak ke luas ya, cetak luasnya ke piranti keluaran sudah saya cetak tadi ke layar ya. Deklarasinya alas tipenya integer, tinggi tipenya integer, luas yaitu tipenya real karena ada pembagian tadi ya dikalikan dengan pecahan tadi. Baca variabel alasnya, baca variabel tinggi. Untuk menghitung rumus luas itu boleh ditulis seperti ini. Jadi luas segitiga setengah alas dikalikan dengan tinggi atau alas dikalikan tinggi dibagi 2 boleh. Tapi saya sarankan saya gunakan yang atas, ya, gunakan yang atas ini. Jadi setengah itu berapa? 0,5 dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Kalau seperti ini juga diperberat. Ya monggo silakan. Ada apa Mas? Jun. Ya. Ya, kalau sudah kita tulis seperti ini. Nah, ini program hitung luas segitiga. Judul programnya ini, saya hanya menambahkan ini. Usage CRT, fungsinya tadi sudah jelas ya, paham ya? Unit system yang dirujuk dengan menulis CLR SCR ini. Kalau Anda nulis CLR SCR ini tanpa menulis ini, nggak jalan. Belum izin. Belum izin. Ya kok belum izin ya? Belum izin. Kalau cewek neng omah rentok ya, gitu ya. Harus ada izin boleh, gitu ya. Variabel alas koma tinggi, saya tuliskan tipenya integer, karena beda luas maka tipenya real di sini. Clear screen, bersihkan layarnya, berarti masukkan berapa alasnya. Readline kita tulis dengan alas ya, masukkan berapa tingginya. Variabelnya di sini tinggi, di sini sudah sama ya alas, di sini alas. Di sini saya tuliskan alas huruf besar, di sini huruf kecil dikenali, sama. Tapi kalau itu di Java, kalau itu di C, nggak dikenali, karena dia sensitive case. Membedakan karakter huruf besar maupun huruf kecil gitu. Makanya tingkat kehati-hatiannya tinggi sekali kan gitu. Kalau kita belajar kan ya namanya ini seperti ini kan ya sering salah gitu loh. Nah, kalau nanti belajarnya pakai bahasa kok error terus ya kan nggak sudah belajar kita gitu loh. Jadi ini tingkat mahir dulu, setelah itu nanti terbiasa, oh saya sudah ini maksudnya seperti ini harus sama seperti itu. Ya luas adalah 0,5 dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi luas segitiganya adalah luas ini harus kita kasihkan ini tadi maksudnya adalah seperti ini 75. Kalau kita kasihkan seperti ini. Ini judulnya adalah 4 satuan ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi bisa menampung sebanyak 4 digit seperti itu. Desimalnya 2 per satuan, per 50-an dan sini per berapa gitu ya. Salah nulis. Kalau luas lingkaran dan keliling lingkaran, algoritmanya gimana? Lingkaran itu kalau sudah diketahui jari-jarinya pasti akan ketemu. Karena sudah ada yaitu penemu rumus yaitu pi, sudah ada 3.14. Semua dikalikan dengan 3.14, maka akan ketemu. Nah itu. Menghitung luas lingkaran dan apa itu jari-jari seperti itu ya, dan menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran seperti itu. Maka di sini algoritmanya menerima masukan berupa jari-jari. Untuk menghitung luas dan kelilingnya lo cetaklah nih. Untuk jari-jari Anda perlu teruskan R. Kalau di matematika SMP SD itu kan R gitu kan. Itu jari-jari kan gitu ya, jari-jari. Boleh ditulis jari, boleh ditulis jari-jari, boleh ditulis R. Itu terserah Anda ya. Untuk mencari ini jari-jari tipenya real. Luas tipenya real, keliling lingkaran tipenya real. Kalau semuanya real boleh pakai koma-koma tadi. Berarti apa? Jari, koma luas, koma keliling itu tipenya real seperti itu. Deskripsinya kita baca jari-jarinya. Itu luas pi dikalikan jari-jari dikalikan dengan jari-jari. Rumus luas lingkaran kan PR kuadrat kan? R kuadrat nggak boleh dituliskan R pangkat 2 itu nggak boleh, nggak bisa. Paham ya? Berarti kalau R pangkat 2 berarti apa? Yuk, R dikalikan dengan R. Kalau pangkat 3 Pak, yo dikalikan dengan R lagi. Pangkat 4 yo dikalikan dengan R lagi. Nggak ada R pangkat 4, R pangkat 5 gitu nggak ada. Dan R3. R3 ada. Bisa. Bawa pergi. Lah kalau R3 dibawa pergi bisa ya bisa. R15. R3, R15 gitu ya. Itu. Untuk hitung keliling lingkaran 2 PR ya. Tampilkan luas dan keliling lingkarnya atau layarnya di situ. Kalau sudah ya tampilkan seperti ini tadi. Program hitung luas keliling lingkaran. Usage CRT parabel jari. Tipenya adalah integer. Luas atau keliling tipenya real. Pi, di sini ada tambahan konstanta ini loh, pi ini loh. Saya hanya menambahkan konstanta. Bedanya apa? Parabel dengan menggunakan parabel dengan menggunakan konstanta. Deklarasinya hanya di sini pakai tanda sama dengan. Ini kan pakainya titik 2 gitu.
Karena ini tetap, maka digunakan ini ben supaya ini enggak beda dengan gitu loh. Maka misalnya di sini pi ini dituliskan dulu ya. Dituliskan dulu angkanya berapa gitu, tulis secara langsung. Kalau mau ditulis secara langsung Pak, boleh. Paham maksudnya? Jadi kita akan ini masukkan berapa jari-jarinya, retilan jari. Luas lingkaran pi ini kan sudah ditulis 3.14. Lah nulisnya di sini 3.14 tanpa konstanta juga boleh. Paham? Saya nggak perlu pakai konstanta Pak, langsung saya tulis saja di sini berapa 3.14 dikalikan jari-jari, kalikan jari-jari boleh. Berarti Anda tidak perlu mendeklarasikan konstanta ini, karena ditulis secara langsung. Ini soal selera saja, mau pakai cara A seperti ini boleh, ditulis langsung juga boleh. Itu kan soal selera, antara satu dengan yang lain kan beda-beda. Rambut boleh sama hitam, tapi hati kan beda. Gitu. Seleranya beda-beda. Kayak masih ini, seleranya piye ngerti ya. Ada juga ini, ada garus senang biaya gara-gara piye. Era percaya aku dicocoknya sesuk ini golek pacar seperti ini ya. Wes seleramu golek cewek sing ngomong tinggi. Nek cendek-cendek kowe gak gelem kowe. Jadi golek cewek itu mesti sing tinggi gitu. Dan yang kecil kan gitu ya. Nah, itu selera salah satu. Jadi boleh dituliskan dengan menggunakan konstanta, deklarasi konstanta pi sama dengan 3.14, boleh ditulis secara langsung di sini, yaitu 3.14 dikalikan jari-jari dikalikan dengan jari-jari seperti itu. Paham ya? Jadi luas lingkarannya adalah luas. Di sini kita menggunakan tipenya real ya. Di sini luas dan real dan keliling ini tipenya real ya kita gunakan. Terus ini 42 seperti ini. Ya. Nah, ini untuk latihan kalau ini tidak saya bahas yang ini. Latihan di rumah, kapan pada waktu. Anda kan pernah tahu kan? Suhu normalnya berapa? 100 derajat Celcius. Nah kalau suhunya Celciusnya 100, Fahrenheitnya berapa? Reaumurnya berapa? Pernah dengar kan? Normalnya berapa Mas? 100 atau berapa? Kira? Iki dorong ngerti suhu tenan iki. 8. Terus reaumurnya berapa Mas? Fahrenheitnya berapa? Fahrenheitnya berapa? Reaumurnya 80. Fahrenheitnya berapa? 200. Ini ada rumusnya. Udah ini kurang tuh datang kuliah belajar matematika SMP meneh ya konversi. Kita tahu kan 100 ya suhunya. Nah sekarang suhunya itu bukan 100, tapi suhunya itu adalah 75. Berapa reaumur dan Fahrenheitnya? Sebenarnya kurang. Gak iso ya. Rumusnya ini loh. Kalau kita tulis kita banding 80 100 itu ya, 200 tadi ya. Itu dibanding kalau 100 itu kita bagi dengan 20 dibagi dengan 20 itu ya, itu kan 5. Kalau 80 dibagi dengan 20 itu 4. Jadi perbandingannya berapa? 80 banding 100 kalau diperkecilkan matematika kan gitu. Jadi 4 dibanding 5 dibanding dengan 9 ditambah dengan 13. Itu perbandingannya kayak gitu. Rumusnya. Silahkan nanti dicoba dicari kalau dimasukin ini berapa gitu. Ini ya, masukkan nilai suhu Celciusnya 80. Oh kalau gitu reaumurnya 64, Fahrenheitnya berapa? 170. Itu ya. Oh. Kan menghitung ini sing pertama tadi. Kan saya praktekkan yang ini saja. Itu tadi kan untuk latihan ini untuk pengasah kemampuan kita. Tapi ini kan real ini. Maksud saya jadi sing dalam dunia real itu. Artinya dunia real itu yaitu real sebetulnya konversi suhu itu ya. Boleh kan kalkulator kuno di situ ya. Nah, ini kita akan menghitung kalau ini tidak ada di kalkulator Mas. Harus kita buat sendiri. Menghitung yaitu apa? Transaksi jual beli. Pencatatan transaksi penjualan sebuah toko kelontong dengan inputan nama barang, harga barang, jumlah barang atau penjualan seperti itu ya. Total adalah sebuah proses dari harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Proses yang kita cari luas itu tadi proses gitu ya. Buatlah program transaksi di atas. Langkah-langkahnya apa? Kita tulis dulu judulnya transaksi penjualan. Ya. Terus kita deklarasikan variabelnya. Ada nama barang string gitu ya. Terus ada harga barang tipenya real itu. Ada jumlah barang tipenya adalah integer. Dan total tipenya adalah real seperti itu. Paham ya?
Tuliskan program pada antara begin dan end. Nah, tuliskan programnya. Nah ini programnya. Program hitung pembayaran kontan atau cash begitu ya. Uses CRT variabel nama tipenya string atau tulis nama barang boleh, nama juga boleh, bebas ya. Harga dan total tipenya real, jumlah tipenya integer. Begin clear screen, nama barangnya, readline, nama barang ya. Masukkan harga barangnya, readline harga. Masukkan jumlah barangnya, readline jumlah. Total didapat harga dikalikan dengan jumlah. Jadi total harganya adalah 6.2. Kalau kita masukkan seperti ini hasil programnya kalau sudah betul, nama barang spidol, masukkan harga barangnya 12.500, masukkan jumlah barangnya 3, totalnya adalah 37.500. Ini contohnya seperti ini. Nah ini. Terus tambahkan program di atas dengan adanya diskon. Tadi ada diskon toh, pengendali satu pun ada diskon mantep gitu ya. Tambahin diskon 15% kan gitu kan. Nah, tambahkan bayar yang didapat dari total diskonnya. Tampilkan program di atas secara lengkap. Untuk menghitung diskon itu bisa dihitung dulu ya, terus dikurangi juga bisa, mau dikalikan dengan langsung juga boleh. Tergantung daripada yang membuatnya. Itu tidak ada aturan harusnya seperti ini, tidak. Kalau saya tadi mengatakan yang paling cepat untuk menghitung diskon 15% adalah berarti 100 dikurangi 15 yaitu 85. 0,85 dikalikan dengan total apa itu harganya tadi, maka ketemulah apa itu hasilnya. Oh, diskonnya sekian. Apa itu harganya jadinya sekian. Paham ya? Kalau kau pengen hitung diskonnya berapa toh? Diskon dari ini 10.000, kalau diskonnya 15.000, oh ini 1.500 itu ya. Kalau pengen tahu diskonnya seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini, program hitung pembayaran kontan, ya, uses CRT di sini ya, nama, string, harga total tipenya real, jumlah tipenya integer, diskon bayar. Ini saya katakan di bawah ini, yang di bawah ini tidak ada rumus ya, tidak ada rumus patennya, Anda harus mencari sendiri. Gitu. Didapat dari mana? Nah, tergantung daripada algoritma kita yang menentukan kita. Masukkan nama barang sudah saya tampung ke dalam variabel yang bernama nama, di mana nama sudah kita deklarasikan tipenya string di sini. Terus harga sudah dideklarasikan di sini tipenya real. Masukkan berapa jumlah barangnya, tipenya di sini jumlah yaitu adalah integer. Total didapat harga dikalikan jumlah. Sudah ketemu kan harga dikalikan jumlah. Jadi totalnya harga adalah ini, harga dikalikan jumlah. Diskon totalnya ini ya, total dikalikan 15 dibagi 100 boleh, atau 0,15 juga boleh. Saya katakan tadi kan lebih baik jika menggunakan seperti itu kalau 100 ya. Terus bayarnya berapa? Ya total dikurangi diskon. Kalau mau ditulis langsung, bayarnya berapa? Ya tadi 0,85 dikalikan dengan totalnya kan ketemu. Tapi kan kalau ini kan kita tahu satu persatu. Oh ini nama barangnya pena. Masukkan harganya 3.500. Jumlah barangnya berapa? 5. Bayarnya seharusnya berapa? 17.500. Mas itu diskon mas. Mau saya apa 15%. Diskonnya piro? Itu orangnya 600 lawe. Jadi bayarmu piro? 14.870. Paham ya? Nah kalau mau ditulis secara langsung ya boleh saja. Ini tergantung daripada programnya yang mau hitung siapa gitu ya. Ini tergantung situasi dan kondisinya seperti itu. Nah ini program gitu bilangan, ini latihan saja ini. Kalau ada waktu ya dikerjakan, kalau tidak ada ya sudah aja. Kalau satu perso. Tadi sudah ya luas lingkaran seperti itu. Ini penutup. Hal yang perlu diperhatikan dalam praktikum program Pascal adalah setiap akhir penulisan harus berakhir dengan tanda titik koma. Gitu ya. Deklarasi parabel harap diperhatikan dalam penulisan harus sama, sedangkan besar kecil huruf tidak berpengaruh. Contohnya tadi saya tulis alas dengan satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Untuk deklarasi bertipe real harus menyediakan ruang untuk data angka yang akan ditampilkan karena bentuknya yang desimal tadi, penyebab 4.2 tadi loh ya. Untuk deklarasi tipe bilangan bulat tidak perlu menyediakan ruang. Oke, syukron, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada tanyakan silakan. Saya tak matikan ini dulu.
Monggo kalau ada pertanyaan silahkan.